Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita bisa dikumpulkan kembali di dalam pertemuan, di dalam majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin langsung saja supaya tidak berpanjang kalam, tema kita kali ini adalah terkait dengan kelanjutan sirah nabawiyah, terutama tentang Nabi Isa ya Ustadz. Baik, kepada Ustadz Daniel dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah, tentunya dengan banyak harapan, mudah-mudahan Allah senantiasa sehatkan kita, lancarkan urusan kita, dan mudah-mudahan senantiasa ada dalam keberkahan dan rahmatnya Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat, dan segenap umat yang senantiasa itba kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalam. Teman-teman yang Allah muliakan, kita masuk di pembahasan tentang Nabi Isa alaihi salam. Sebetulnya ada beberapa poin ya yang kemudian saya lewatin ini karena saya rasa penjelasannya memang harus lebih detail untuk terkait dengan yang saya lewatkan ini. Jadi bukan cukup banyak makan waktu. Pertama kaitannya dengan, kalau kemarin kan pembahasannya baru sampai pada penyerangan yang dilakukan oleh kerajaan Babilonia. Dalam hal ini rajanya Bukhtanasar atau Nebukadnezar. Sehingga membuat orang-orang Bani Israel keluar dari Yerusalem, diusir dari Yerusalem. Bahkan sepertiganya diculiklah atau dibawa sebagai tawanan ke Babilonia. Dan sepertiganya lagi dibantai, sepertiganya lagi orang tua dan wanita, anak-anak yang tersisa. Itu kan kondisi Bani Israel saat itu. Nah, itu di tahun 586 sebelum Masehi. Antara 586 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, sampai lahirnya Nabi Isa, berarti sekitar 500 tahunan. Dan 500 tahun itu menjadi waktu yang sangat penting bagi Bani Israel terkait dengan semakin parahnya kedurhakaan, semakin parahnya distorsi yang terjadi di tengah-tengah Bani Israel. Itu di antara 500 tahunan setelah penjajahan kerajaan Babilonia. Nanti kan ada dua penjajah lagi. Yang pertama setelah Babilonia ini di tahun 320-an, itu datang penjajah bernama Alexander the Great dari Makedonia atau dari Yunani. Sehingga nanti orang-orang Bani Israel terpengaruh oleh budaya Yunani. Kemudian nanti penjajah berikutnya adalah bangsa Romawi. Sehingga Bani Israel nanti akan terikat dengan dua budaya. Satu budaya Yunani, satu lagi budaya Romawi. Sehingga dua budaya ini melekat erat di dalam aktivitas peribadatan orang-orang Bani Israel. Itu orang-orang Bani Israel sangat terikat dengan budaya baik Yunani maupun Romawi. Kalau kita buka misalkan literatur, budaya Yunani ini kan Helenistik. Ada dewa Zeus, kemudian ada dewa Jupiternya. Karena Romawi ya sama lah, pagan juga, penyembah pagan juga, dewa matahari dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, hal ini nanti berimplikasi pada dua budaya ini, budaya Yunani dan juga budaya Romawi, itu berimplikasi pada penulisan Injil di zaman generasi berikutnya, di tahun-tahun Masehinya, setelah Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Azza wa Jalla ke langit,
maka nanti singkat cerita muncullah Imperium Romawi misalkan. Imperium Romawi itu kan terbagi dua. Pertama Imperium Romawi Timur, Bizantium Timur. Yang kedua Imperium Romawi Barat. Romawi Barat yang kemudian pusatnya di Roma, kemudian Imperium Timur ada pusatnya di Konstantinopel atau Konstantinia. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, nanti kalau Romawi Timur itu pakai bahasanya bahasa Injil Yunani. Jadi Injilnya bahasa Yunani, Romawi Barat Injilnya Injil bahasa Latin. Nah, ini di antara dua gerakan perbedaan antara Kristen yang dimiliki oleh Bizantium Timur dan Kristen yang dimiliki oleh Bizantium Barat. Nanti ini berpengaruh terhadap sangat berpengaruh sekali terhadap kenapa kok Sultan Muhammad Al-Fatih bisa dengan mudah mengalahkan Konstantinopel. Nah, itu di antara alasannya salah satunya adalah ketegangan antara dua sekte di dalam agama Kristen, antara yang pro dengan Injil Yunani ataupun Injil Latin. Itu nanti ada muncul ketidaknyamanan antara Kristen Romawi Timur dengan Kristen Romawi Barat. Itu nanti punya pengaruh sampai ke titik itu. Berarti sampai ke generasi 1400-an itu nanti punya pengaruh. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena itu cukup panjang, nanti literaturnya bagaimana akulturasi budaya Yunani, bagaimana akulturasi budaya Romawi. Jadi saya lengkap. Nanti mungkin lebih fokus pembahasan tentang bagaimana penetrasinya Yunani dan Romawi terhadap ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Karena dua budaya ini, baik Yunani maupun Romawi, telah mengotak-ngatik, telah mencabik-cabik ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Musa dan juga ajaran Islam yang telah dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, nanti mungkin ya masuk pembahasan khusus secara singkat. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini pengantar saja menuju Nabi Isa alaihissalam. Sebelumnya saya ingin sampaikan bahwa Taurat telah dihancurkan di era Babilonia, itu nanti ditulis ulang oleh Uzair. Atau dalam bahasa Injil namanya Ezra. Itu sampai ada babnya, bab Ezra. Dan nanti dalam Injil itu kalau bahas bab Ezra, itu bab kembalinya Bani Israel atau kembalinya Yahudi dari pengungsian atau dari pembuangan. Setelah dibuang ke Babilonia, akhirnya mereka kembali lagi ke tanah Yerusalem. Itu di zaman Ezra, di antaranya atau di zaman Uzair. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Uzair ini dalam pandangan Muslim itu adalah seorang nabi. Seorang nabi. Nanti teman-teman bisa buka di surat Al-Baqarah ayat 259 itu. Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urusiha dan seterusnya. Itu kisah seorang Uzair, dia bawa keledai, dia bawa keranjang tin, dia bawa keranjang anggur, isi tin, isi anggur, kemudian membawa beberapa roti. Uzair ini kemudian istirahat. Nah, setelah istirahat dia kemudian berkata, "Ana yuhyi hadhillahu ba'da mautiha." Allah itu menciptakan kembali makhluk hidup nanti di akhir kehidupan, yakni di hari kiamat. Bagaimana ya caranya Allah Azza wa Jalla menjadikan kembali manusia yang sudah mati menjadi hidup atau sesuatu yang sudah mati menjadi hidup? Pertanyaan ini diajukan oleh Uzair bukan dalam rangka mempertanyakan kekuasaan Allah. Karena Uzair seorang nabi, tentunya dia yakin bahwa Allah Maha menciptakan, Maha mengembalikan kehidupan, dan Maha menciptakan kembali kehidupan. Tentu tidak mungkin seorang Uzair ragu-ragu tentang itu. Ini mirip-mirip dengan ungkapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim, "Ya Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Ya Rabb, tunjukkanlah kepada hamba bagaimana caranya engkau menghidupkan yang sudah mati. Sampai Allah Azza wa Jalla nanya, "Awalam tu'min?" Kamu kagak percaya Ibrahim? Jawaban Nabi Ibrahim bukan gak percaya, saya insya Allah percaya, pasti percaya. Cuman liyatma'inna qalbi, ini dalam rangka menenangkan hati saya, tambah meyakinkan hati saya. Itu kama qala Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikutip dalam Al-Quran. Jadi Uzair ini seorang nabi yang di antara sekian nabi yang ditidurkan selama 100 tahun dibangkitkan kembali dengan posisi tubuhnya tetap seperti ketika dia dimatikan atau ditidurkan. Jadi ketika ditidurkan itu dalam beberapa riwayat usianya 40 tahun. Tidur selama 100 tahun berarti bangkit-bangkit itu kalau dihitung usianya itu 140 tahun. Tapi face-nya, penampilannya tetap penampilan 40 tahun.
nanti Uzair ini kan punya anak, di antara anaknya usianya 18 tahun. Ketika Uzair ditidurkan 100 tahun, kemudian bangkit tetap dalam keadaan 40 tahun, padahal harusnya 140 itu Uzair umurnya. Terus ketemu anaknya sudah berumur 118 tahun. Jadi tuaan anak dibanding bapak saat itu. Itu kasus Uzair alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Uzair ini sampai diyakini oleh orang-orang Yahudi sebagai anaknya Allah. Ini Uzair ini dalam surat At-Taubah ayat 30, orang-orang Yahudi punya klaim bahwa Uzair ini anaknya Allah Azza wa Jalla. Padahal ini jelas dusta yang sangat besar, karena Allah Azza wa Jalla tidak pernah punya anak dan tidak mungkin punya anak. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, ketika Uzair ini disebut anak Allah, penyebabnya adalah ketika Uzair sudah dibangkitkan dari tidurnya yang 100 tahun itu, tapi rasanya baru 1 malam, itu Uzair adalah satu-satunya orang yang saat itu masih hidup yang tahu betul tentang isinya Taurat. Berarti ketika Uzair itu ditidurkan, maka telah terjadi distorsi besar-besaran terhadap isi Taurat, sampai tidak ada satupun orang yang hafal isi Taurat saat itu. Itu padahal dalam durasi 100 tahun. Jadi Uzair ditidurkan dalam waktu 100 tahun, selama 100 tahun. Selama itu pula Bani Israel kehilangan Taurat, dan sama sekali nggak ada yang hafal Taurat sejak Uzair ini ditidurkan atau diwafatkan. Ini kan luar biasa. Sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau sudah tidak ada kitab sucinya yang dihafal, lantas apa alasan atau apa yang menjadi hujah untuk proteksi terhadap ajaran agama Islam saat itu? Ya, kalau sudah tidak ada yang hafal, nggak ada proteksinya, nggak ada bentengnya, sangat mudah nanti untuk dipengaruhi, dirubah isinya, diacak-acak isinya, karena nggak ada yang hafal. Kalau sekarang kan Al-Quran misalkan ada yang merubah saja 1 huruf atau 1 ayat, atau jangankan 1 ayat 1 huruf dirubah, saya pastikan orang akan rame-rame untuk kemudian laporan bahwa ini ada pelanggaran dalam penulisan Al-Quran. Kenapa? Karena banyak yang hafal. Tapi kalau zaman dulu Taurat itu tidak ada yang hafal. Makanya Uzair ketika ditidurkan di usia 40 tahun dan tidur selama 100 tahun, ketika Uzair itu dibangkitkan kembali, tidak ada satupun orang Bani Israel yang tahu isi Taurat secara lengkap. Maka tugas Nabi Uzair adalah menulis ulang Taurat tersebut oleh seorang Uzair, dengan tanda, di antara tandanya adalah turunnya 2 cahaya yang Allah kirimkan kepada Uzair, sehingga Uzair mampu menulis kembali kitab Taurat sebagaimana yang dia baca, yang dia hafal ketika dia masih sebelum ditidurkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini Uzair. Jadi sejak saat itu, sejak Uzair dibangkitkan, orang-orang Bani Israel kembali mendapatkan kitab Tauratnya yang asli. Kembali mendapatkan kitab Tauratnya yang asli sebagaimana hafalannya Uzair. Makanya tidak tanggung-tanggung Uzair dianggap sebagai anak Allah. Ini kan penghinaan besar bagi Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu penegasan bahwa Taurat itu sudah kembali hadir di tengah-tengah Bani Israel setelah Uzair yang dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah tidur dalam waktu 100 tahun menulis ulang kembali kitab Taurat. Penulisan ulang kitab Taurat. Sehingga Bani Israel kembali memiliki Tauratnya yang asli. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tetapi ini tidak berlangsung lama. Karena nanti saya tadi sampaikan di awal, akan ada penjajahan bangsa Yunani, akan ada penjajahan bangsa Romawi. Taurat kembali mengalami nasib yang sama. Kalau toh masih ada yang asli, maka pelaksanaan terhadap Taurat yang asli sudah kacau balau semua. Sudah sangat kacau balau. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau kemudian dirunut, apa sih yang menyebabkan orang-orang Bani Israel tidak sampai kepada meyakini dan mengamalkan kitab Taurat? Ini diantara alasan yang paling krusial ya. Yang pertama, kedengkian terhadap segala sesuatu yang sifatnya bersumber dari Allah Azza wa Jalla. Itu dengki saja bawaannya. Keputusan Allah dengki. Orang yang diangkat oleh Allah dengki. Tentang kabar yang akan diutuskan atau dikirim oleh Allah Azza wa Jalla juga mereka dengki. Jadi banyak kedengkian. Yang kedua ya kedurhakaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga keputusasaan. Nah, keputusasaan ini nanti berujung pada putus terhadap beberapa tokoh-tokoh yang dianggap punya kelebihan di tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Jadi orang yang punya kelebihan bisa
mengembalikan kekuatan, itu semuanya nanti dianggap sebagai orang-orang yang pilihan Allah Azza wa Jalla, bahkan sampai pada level menempati sifat-sifat ketuhanan sehingga dianggap sebagai Tuhan atau setidaknya anak Tuhan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini untuk penegasan saja bahwa Taurat itu tetap masih ada yang original sampai eranya Nabi Yahya alaihi salam. Itu Taurat masih ada yang masih original sampai pada level Nabi Yahya alaihi salam. Yang menjaga keaslian Taurat adalah keturunan atau nenek moyang dari Nabi Yahya dan juga Nabi Zakaria alaihi salam. Ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka dikenal dalam sejarahnya Bani Israel sebagai orang yang paling militan di dalam menjaga nilai-nilai Taurat. Itu Nabi Zakaria, Nabi Yahya, bahkan seluruh keluarga mereka terkenal dengan orang-orang yang militan dalam penjagaan mereka terhadap kitab suci Taurat. Dan itu masyhur, terkenal di kalangan Bani Israel. Makanya dalam surat Maryam ayat ke-12, Allah Azza wa Jalla menegaskan tentang peran seorang Yahya seharusnya, yakni ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, peganglah Alkitab dengan sangat kuat. Alkitab yang dimaksud adalah Alkitab Taurat yang menjadi kitab sucinya Nabi Musa alaihi salam. Sehingga ini menegaskan bahwa Nabi Yahya, syariat yang dipakai adalah syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Saya ulang, syariat yang dipakai, yang diterapkan oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian juga Maryam nanti di dalamnya diasuh oleh Nabi Zakaria, mereka semuanya melaksanakan aturan atau arahan dalam kitab Taurat yang telah ditulis ulang oleh Uzair dan dijaga turun-temurun oleh keluarga Zakaria. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu kisah sekilas ya tentang Taurat. Tapi nanti teman-teman yang Allah muliakan, sebelum saya lanjutkan, Taurat di era Nabi Yahya alaihi salam ini nanti akan dirubah. Sebagiannya dirubah. Tapi perubahan ini bukan perubahan yang sifatnya negatif, yang sifatnya reduktif ya. Justru ini konstruktif. Kenapa? Karena perubahan syariat Nabi Musa ini memang oleh Allah Azza wa Jalla ditentukan demikian melalui Nabi Isa alaihi salam. Maka nanti peran Nabi Isa adalah mengganti, mengamandemen, merubah isi kitab Taurat. Diganti dengan isi kitab Injil. Harusnya perjanjian lama dalam kurung Taurat terhapus sudah dan diganti dengan Injil. Diganti dengan Injil. Karena dalam kitab Injil ada yang ditetapkan, ada yang juga dirubah, ada yang diganti. Itu kaidah yang kemudian disepakati oleh para ulama sejarah terkait dengan peran Nabi Isa alaihi salam berkaitan dengan kitab suci Taurat dan juga Injil. Jadi fungsi Injil membenarkan, mengganti, merevisi, mengamandemen kitab Taurat. Jadi nanti perubahannya tidak dalam rangka mereduksi firman-firman Allah, tapi justru lebih kepada konstruktif, bagaimana mengkonstruksi kitab Taurat dengan versi yang baru, yakni kitab Injil. Sama seperti nanti Injil sudah tidak lagi berlaku karena ada Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai penutup kitab seluruh nabi, sehingga tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad dan tidak ada lagi kitab suci sesudah Al-Quran. Itu dipastikan demikian. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, untuk mengenal lebih jauh tentang Nabi Isa, mengenal lebih jauh terhadap Maryam, dan mengenal lebih jauh kepada Ali Imran secara umum atau keluarganya Imran, kita bahas insyaallah dalam kesempatan malam ini. Teman-teman yang Allah muliakan, Imran adalah seorang laki-laki, disepakati dia bukan nabi. Imran itu bukan nabi. Sama seperti Luqman Al-Hakim. Para ulama sepakat Luqman Al-Hakim, kemudian Imran itu mereka bukan nabi. Mereka adalah orang-orang soleh yang dengan kesolehannya mereka berjuang, mereka memberikan kontribusi untuk agama Islam di zamannya. Itu orang-orang soleh. Dan orang-orang yang sangat komitmen dengan ajaran Islam di zamannya. Ini pujian Allah Azza wa Jalla untuk keluarganya Imran. Diabadikan dalam surat Ali Imran, suratnya keluarga Imran, ayat ke-33 sampai 34, Allah Azza wa Jalla tegaskan, Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal 'alamin. Ini teman-teman yang Allah muliakan, kalau teman-teman perhatikan, Allah Azza wa Jalla menggunakan diksi untuk Adam dan Nuh, nggak pakai keluarga. Hanya kalimat Adam dan Nuh saja.
nggak ada tambahan keluarga. Beda dengan Ibrahim dan Imran, itu dua-duanya pakai kalimat keluarga. Jadi kalau diterjemahkan, Allah sesungguhnya telah memilih Adam dan Nuh, artinya Adam saja dan Nuh saja. Kemudian wa ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim, artinya tidak hanya Ibrahim saja, ada istri, ada anaknya, dan keluarga Imran, berarti termasuk istri dan anaknya. Itu dipilih oleh Allah Azza wa Jalla. Beda dengan Adam dan Nuh. Kalau Adam dan Nuh nggak pakai keluarga. Ini alasannya sangat sederhana, teman-teman yang Allah muliakan. Karena Adam punya anak yang tidak bisa diajak taat, dan juga Nabi Nuh punya anak, bahkan istri yang tidak bisa diajak taat. Sehingga tidak cocok kalau menggunakan kalimat keluarga Adam atau keluarga Nuh. Kenapa? Karena tidak semua anggota keluarga Adam dan keluarga Nuh taat. Beda dengan keluarga Ibrahim, beda dengan keluarga Imran. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, itu di antara pujian Allah Azza wa Jalla untuk keluarga Imran. Jadi Imran itu keluarganya satu keluarga dipilih oleh Allah, baik Imrannya, istrinya maupun anaknya. Istrinya Imran bernama Hana bin Fakus. Jadi istrinya Imran namanya Hana. Ini bisa dibuka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menjelaskan surat Al-Imran ayat ke-35. Di situ dijelaskan bahwa istrinya Imran bernama Hana. Teman-teman yang Allah muliakan, ketika Hana sudah tua, kemudian Imran juga sudah tua, mereka tidak kunjung punya anak. Ketika Nabi Zakaria sudah tua, kemudian istrinya Nabi Zakaria juga sudah tua, mereka tidak dikaruniai anak. Kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan nanti punya anak bernama Yahya. Nabi Zakaria akhirnya punya anak. Adapun Imran dan Hana tidak harus menunggu lama. Imran dan Hana memiliki anak dengan cara yang normal, beda dengan Nabi Zakaria dan juga istrinya. Sampai pada akhirnya Hana melahirkan seorang anak perempuan. Nah, ini diabadikan dalam Al-Quran, betapa seorang Hana sangat mengharapkan anak, dan anak yang diharapkan sebetulnya laki-laki bukan perempuan. Ini harapan ibu. Kenapa? Karena Hana bernazar dalam hatinya bahwa anaknya ini harus menjadi pengabdi, harus menjadi orang yang menghabiskan umurnya untuk mengabdi ke Baitul Maqdis. Itu harapan Hana. Jadi tidak ada yang cocok untuk pekerjaan pengabdi Masjidil Aqsa atau pengabdi rumah ibadah kecuali dia seorang laki-laki. Makanya Hana mengharapkan betul anaknya adalah anak laki-laki. Tetapi Allah Azza wa Jalla berbicara lain, dan ini rencana Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Azza wa Jalla akhirnya tidak mengirimkan atau tidak memberikan anak laki-laki. Yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah anak perempuan. Tapi ya ini pun tidak lantas ditolak oleh seorang Hana, tetap diterima dengan sangat baik, karena kaidahnya memang apapun jenis kelamin anak, dia harus diterima dengan baik. Itu kesimpulan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai Hana bernazar, inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Saya nazarkan apa yang ada dalam janin hamba, dalam perut hamba, itu menjadi orang yang bisa mengabdikan hidupnya untuk kepentingan masjid atau untuk kepentingan ibadah. Dan Allah Azza wa Jalla kabulkan nazarnya seorang Hana, dan Allah Azza wa Jalla mewujudkan apa yang dinazarkan oleh Hana. Singkat cerita, nantinya Hana ini melahirkan. Falamma wada'atha, ketika Hana sudah melahirkan, ternyata yang lahir perempuan. Ini kaget kan, kata Hana, waduh, perempuan ini bagaimana ceritanya seorang perempuan bisa mengabdikan dirinya ke dalam di dalam masjid atau untuk masjid, dalam kurung Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi ya karena sudah lahir, dan ini bagian dari ketetapan Allah Azza wa Jalla, maka Hana tetap menerima. Dan nadar yang sudah diucapkan tetap harus dilaksanakan. Artinya Hana tetap mewakafkan anaknya untuk mengabdikan hidupnya di dalam masjid. Itu dijelaskan nanti dalam surat Al-Imran ayat 36. Makanya kata Hana, wa inni sammaituha Maryam wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Nanti doa ini, inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, ini jadi doa kalau kita jenguk orang yang lahiran, supaya bayi yang lahiran ini tidak diganggu setan, di antara doa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, wa inni sammaituha Maryam. Maka Hana melahirkan anak perempuan, dan anak perempuan ini namanya Maryam, dan anak perempuan yang bernama Maryam ini diwakafkan untuk menjadi pengabdi masjid, untuk menjadi pengurus masjid. Bahasa kasarnya merebot.
Kasarnya merobot. Jadi Hana melahirkan Maryam, diberi nama Maryam. Maryam ini seorang perempuan yang diwakafkan untuk kepentingan masjid dalam kurung merobot, dan Maryam dilindungi oleh Allah Azza wa Jalla dari gangguan setan. Hal ini dijelaskan lagi di dalam hadis Nabi bahwa semua bayi, teman-teman yang Allah muliakan, yang lahir itu dengan normal ya, artinya tidak ada gangguan, itu lahir dalam keadaan menangis. Semua bayi, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kecuali bayi yang bernama Isa dan juga Maryam. Dua orang ini lahir tanpa menangis. Kenapa tanpa menangis? Karena tidak ada setan yang ganggu Maryam dan juga ganggu Nabi Isa alaihissalam. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini mungkin bagi teman-teman yang aktif di dunia medis bisa menerjemahkan lebih detail kenapa bayi itu harus nangis. Saya coba searching, di antara hikmah bayi harus nangis itu untuk mengembangkan paru-paru dan juga membersihkan ketuban yang kesedot ke dalam paru-paru. Itu cara yang paling efektif adalah dengan dibuatkannya anak ini menjadi menangis. Bahkan kalau anak lahir tidak menangis, akan dipaksa supaya menangis kan gitu. Itu di antara penjelasan medis yang saya dapat searching. Penjelasannya kurang lebih demikian. Tapi ini kembali ke Nabi Isa alaihissalam dan juga Maryam. Dua orang ini tidak menangis ketika dilahirkan, tidak lantas dipahami, wah berarti paru-parunya penuh dengan ketuban, enggak juga. Gitu. Nggak ada hubungan ke sana. Jadi Allah Azza wa Jalla tetap membersihkan paru-paru dua orang ini, tetapi tanpa harus membuat mereka menangis. Paru-parunya bersih, sebagaimana ya kalau orang menangis begitu, sehingga jadi bersih, ketuban keluar misalkan, atau tidak ada di paru-paru, sehat secara fisik, baik paru-parunya ataupun yang lainnya, tanpa kemudian harus menangis. Saya catatan. Oh bisa membersihkan ini tanpa menangis, sangat bisa. Wong Allah Azza wa Jalla melahirkan seorang Isa tanpa suami, tanpa ayah, itu kan juga sangat bisa. Jadi ya biasa saja bagi Allah Azza. Jadi tidak ada yang mustahil, tidak ada yang aneh bagi Allah Azza. Nah teman-teman yang Allah muliakan, sampai pada akhirnya nanti Nabi Zakaria alaihi salam itu mengasuh Maryam. Dan saat itu Nabi Zakaria ya sebagai pimpinannya Masjidil Aqsa. Maka yang paling punya otoritas ya nanti Nabi Zakaria. Walaupun ini nanti dilalui dengan undian. Jadi untuk memutuskan siapa yang ngasuh Maryam itu melalui undian. Walaupun tanpa undian sebetulnya Zakaria adalah orang yang punya otoritas untuk mengelola Masjidil Aqsa saat itu. Saat itu beliau pengelolanya. Cuman ya tetap karena ini banyak yang pengen juga mengurus atau mengasuh Maryam, maka dibuatkanlah sebuah undian supaya undian ini menentukan siapakah yang paling layak mengasuh Maryam. Bahkan dalam suatu riwayat cara pengundiannya, teman-teman yang Allah muliakan, itu masing-masing orang yang ingin mengasuh Maryam itu melemparkan sejenis tongkat atau sejenis anak panah ke sungai. Nanti mana anak panah yang hanyutnya itu bukan ikut arus tapi melawan arus. Dia hanyut tetapi melawan arus hanyutnya. Manakah anak panah yang melawan arus ketika dihanyutkan ke dalam sungai, maka pemilik anak panah itulah yang bisa mengurus Maryam. Dan Allah takdirkan yang melemparkan anak panah yang kemudian melawan arus, itu pemiliknya adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Ini diantara tambahan informasi barangkali terkait dengan cara pengasuhan, pemilihan hak asuh terhadap anak. Nah teman-teman yang Allah muliakan, setelah dilahirkan, diurus oleh Maryam, diurus oleh Nabi Zakaria alaihissalam, itu nanti Nabi Zakaria memberikan pendidikan, memberikan pengawasan, memberikan bimbingan. Nanti Allah Azza wa Jalla juga memberikan isyarat untuk memperbanyak sholat, memperbanyak ruku, memperbanyak sujud, sehingga genap sudah bimbingan dan arahan, baik itu langsung dari Allah Azza wa Jalla maupun melalui perantara Nabi Zakaria alaihissalam. Jadi diasuh, dibina, dibimbing sampai menjadi pribadi wanita yang sangat soleha, sangat soleha. Jadi ini betul-betul sangat soleha. Sampai orang-orang di kalangan Bani Israel yakin betul bahwa Maryam adalah satu-satunya wanita terpandang di tengah-tengah mereka karena kesolehannya, karena kesuciannya, karena kebaikannya, karena kesolehannya. Itu semuanya sepakat. Tidak ada satupun orang-orang Bani Israel yang mengomentari kepribadian seorang Maryam. Semuanya sepakat bahwa Maryam orang soleha, yang baik, dan tidak pernah melakukan kenistaan atau perbuatan yang hina. Itu semuanya sepakat. Itu hasil bimbingan dari
dari Nabi Zakaria alaihissalam. Tentunya yang melahirkan karakter-karakter pribadi ini tentunya izin Allah azza wa jalla, karena tadi wa ambataha nabatan hasana, Allah lah yang menumbuhkan tumbuhan ini menjadi baik atau tidak. Jadi Allah lah yang memberikan pengarahan lebih detail sampai Maryam ini menjadi wanita yang solehah. Tapi tetap syariatnya atau perangkatnya atau wasilahnya dari Nabi Zakaria alaihissalam. Terkenal di seluruh kota Yerusalem, di seluruh kalangan Bani Israel bahwa Maryam seorang wanita yang solehah. Bahkan dijelaskan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 42 dan 43 tentang pilihan Allah Azza wa Jalla terhadap Maryam. Allah memilih Maryam di antara wanita-wanita yang ada saat itu. Ini di Ali Imran ayat 42. Ya Maryam, innallaha astafaki wa tahharuki wastafaki ala nisa'il alamin. Bahwa Allah telah memilihmu, telah mensucikanmu, dan telah memilihmu di antara wanita-wanita yang ada di zaman. Itu sosok seorang Maryam. Kemudian di ayat yang lain, di ayat 43-nya, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Allah memerintahkan Maryam menjadi seorang wanita yang taat, menjadi orang yang ahli sujud dan ahli ruku bersama orang-orang yang ruku. Ini menjelaskan bahwa sosok Maryam betul-betul pilihan dan betul-betul rajin dalam aktivitas ibadahnya, terkenal dengan kesolehannya dan ketaatannya kepada Allah Azza wa Jalla. Seorang Maryam. Sehingga santer di seluruh kalangan Bani Israel bahwa Maryam adalah wanita terpandang di tengah-tengah masyarakat Bani Israel. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, yang kedua, setelah orang-orang tahu ya bahwa seorang Maryam ini soleha, taat, rajin, gitu. Rajin ibadah, tidak pernah melakukan perbuatan hina dan nista, Allah Azza wa Jalla ingin memberikan sebuah ujian bagi kalangan Bani Israel agar mereka bisa menerima tentang kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla sampai pada level yang paling tidak logis bagi mereka. Dan ini teman-teman, kalau kilas balik ke belakang ya, seorang muslim itu dia harus pasrah terhadap ketetapan-ketetapan Allah sampai pada kondisi tidak rasional atau tidak logis. Seorang Ibrahim harus pasrah menyembelih Ismail. Seorang Ismail harus pasrah disembelih Ibrahim. Seorang Nuh harus pasrah bagaimana membuat perahu padahal di sebuah padang yang luas, jauh dari laut, jauh dari sungai. Harus pasrah. Seorang Musa harus pasrah bagaimana melewati lautan yang sangat jauh hanya bermodalkan tongkat. Nggak ada perahu, nggak ada alat penyeberangan, nggak ada jembatan. Tapi harus melewati lautan. Dan itu hanya mengandalkan tongkat dan 600.000 kalangan Bani Israel. Ya, mau tidak mau harus pasrah. Pun demikian dengan suasana yang dialami oleh keluarga Imran. Teman-teman yang Allah muliakan, Maryam ini sudah terkenal solehahnya, terkenal ahli taatnya, terkenal kebaikannya, terkenal dengan kepribadian yang sangat menawan, yang sangat baik. Allah Azza wa Jalla membuat ujian bagi orang-orang Bani Israel. Yakin nggak dengan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla? Ini sederhana sebetulnya. Ingin meyakinkan bahwa Bani Israel ini benar-benar yakin nggak bahwa Allah itu maha kuasa, atau sekedar basa-basi saja. Karena kalau orang yakin akan kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla, maka hal yang menimpa Maryam adalah hal yang sangat mudah dan tidak aneh. Tidak aneh dan sangat mudah. Itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Menciptakan sesuatu tanpa ada permulaannya sama sekali. Sangat mudah bagi Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, tapi ya bicaranya kan ini untuk konteksnya Bani Israel. Kita lihat bagaimana sikap Bani Israel nanti. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Maryam dengan kesolehannya ini kemudian mendapatkan kabar gembira. Ini kalau teman-teman cek ya di ayatnya, surat Ali Imran ayat 45, ini diksi yang digunakan oleh Allah Azza wa Jalla, diksi yang sangat positif dan luar biasa. Ini dialog yang sangat pas, yang sangat tepat yang disampaikan oleh Allah kepada Maryam. Pertama sekali Allah Azza wa Jalla menyampaikan, innallaha yubashshiruki. Allah telah memberikan kabar gembira kepadamu. Jadi ini harus disampaikan di awal. Supaya tidak salah paham. Bahwa apa yang akan Maryam alami itu adalah kabar gembira dari Allah. Apa yang akan Maryam alami itu adalah anugerah dari Allah. Apa yang Maryam alami atau akan alami
itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Maka diksinya digunakan kalimat yubasyiruki. Allah memberikan kabar gembira kepada. Karena kalau ujuk-ujuk langsung hamil, kan kaget. Ini ada dialog dulu bahwa Allah sudah memberikan informasi kepada Maryam melalui pelantaraan Jibril alaihi salam bahwa Maryam telah mendapatkan kabar gembira, akan mendapatkan kabar gembira yang luar biasa. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kabar gembiranya apa? Bi kalimatim min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Kata Allah Azza wa Jalla, kabar gembiranya adalah seorang anak yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Jadi yang ngasih nama langsung Allah Azza wa Jalla. Dan yang langsung menyebutkan binnya adalah Allah sendiri. Binnya bin Maryam. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau teman-teman coba analisa lebih lanjut, Allah sudah memberikan informasi sejak awal bahwa lahirnya Isa tanpa seorang bapak. Tanpa seorang bapak. Makanya binnya bin Maryam. Bukan bin laki-laki tapi bin perempuan. Ini sudah sinyal sebenarnya bahwa ini Isa pasti anaknya lahir tanpa bapaknya. Kenapa yang disebut nama saya bukan nama bapaknya? Itulah barangkali. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ini bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla sebagai ujian bagi masyarakat Bani Israel terutama. Dan yang kedua sebagai bentuk kepasrahan total seorang Maryam. Kita lihat bagaimana Maryam kemudian bersikap kepada Allah Azza wa Jalla. Teman-teman yang Allah muliakan, di Ali Imran ayat 47-nya Allah Azza wa Jalla gambarkan bagaimana sikap seorang Maryam. Dan ini bukan penolakan, Pak. Ini bukan penolakan, ini ketakjuban seorang Maryam. Artinya Maryam ini takjub, merasa aneh, merasa takjub. Takjub kalau aneh kan konotasinya negatif, ini merasa takjub lah. Merasa kok bisa gitu. Dan bahkan saya ini perempuan belum menikah. Makanya kata Maryam, Rabbi, anna yakunu li walad walam yamsasni bashar. Oh. Wahai Tuhan, bagaimana mungkin aku punya anak sedangkan belum ada yang pernah menyentuhku dari kalangan laki-laki? Bagaimana caranya? Teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi ketakjuban seorang Maryam. Ini Maryam takjub sekali. Kok bisa saya punya anak padahal belum ada laki-laki yang menyentuh saya? Jangankan menikah, nyentuh saja, noel saja enggak. Walaupun oleh para ulama, bimana basyar itu bimana sentuhan secara fisik antara laki-laki dan perempuan, bimana biologis. Tapi itu ya kajian para ulama, khilaf penjelasan tentang makna basyar. Hanya yang jelas, jangankan menikah, disentuh saja, sentuhan laki-laki yang bukan mahramnya, Maryam belum pernah. Karena Maryam tampil sebagai pribadi yang betul-betul menjaga kehormatan. Betul-betul menjaga kehormatan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini disampaikan oleh Maryam kepada Jibril alaihi salam. Tapi ya Jibril punya jawaban tentunya. Kata Jibril alaihi salam, qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Kata Jibril, ya begitulah Allah. Maksudnya kata Allah melalui Jibril. Begitulah Allah, dia menciptakan apa yang dia kehendaki. Idza qadha amran fa inama yaqulu lahu kun fayakun. Jangankan ada sebab, enggak ada sebab sekalipun bagi Allah memudah. Makanya enggak ada yang aneh bagi Allah Azza wa Jalla dan tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini proses ruh ditiupkan. Ini perlu saya sampaikan karena dalam beberapa versi ada yang menyebutkan ruhnya ditiup lewat mulut. Jadi Maryam mau buka mulutnya, ditiupkan ruh lewat mulut. Tapi riwayat ini oleh Ibnu Katsir dianggap sebagai riwayat yang batil, tidak benar. Terus bagaimana menurut Ibnu Katsir riwayat yang benar? Ini mohon maaf teman-teman yang Allah muliakan. Dalam riwayat Ibnu Katsir dalam kitab Qasusul Anbiya dan juga Bidayah wa Nihayah, itu ruh ditiupkan oleh Jibril alaihi salam ke arah kerah bajunya Maryam. Kemudian ruh itu turun ke bawah sampai masuk ke area kehormatannya Maryam. Dan langsung nempel di dinding rahim. Langsung masuk ke dalam rahim, menetap di dalam rahim. Dan membentuk janin nanti. Itu di antara penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan itulah yang kemudian menjadi ruhnya Nabi Isa alaihi salam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, sampai beberapa hari, beberapa pekan, yang namanya hamil, ya sebagaimana umumnya wanita hamil lah, pasti kelihatan ada perubahan fisiknya, entah itu dari perutnya ataupun yang lainnya, sehingga tampak
kelihatan Maryam ini sedang hamil oleh seorang laki-laki. Namanya Yusuf bin Ya'qub An-Najjar. Orang ini pun sama merebut masjid. Kalau versi Bible itu, Yosef itu suaminya Maryam. Versi Bible ya. Bible itu, kata Bible, Yusuf itu suaminya Maryam, tetapi Yesus anaknya Tuhan. Itulah kurang lebih ya. Allahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Yusuf ini dia bukan suaminya Maryam karena Maryam belum pernah punya suami. Yusuf ini sama-sama merobot yang juga tinggal di Masjidil Aqsa atau di Baitul Maqdis. Cuman tinggalnya beda tentunya dengan tempatnya Maryam. Maryam di mihrab, di satu mihrab yang dibuatkan oleh Nabi Zakaria, dan Yusuf di tempat yang lainnya lagi. Tapi sama-sama dua orang ini adalah pengabdi Baitul Maqdis. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, Yusuf ini bertanya kepada Maryam. Kata Yusuf, wahai Maryam, adakah tanaman yang tumbuh tanpa benih? Karena ini melihat ada tanda-tanda kehamilan dari diri Maryam. Dan ini sangat bohir kelihatan. Tapi ini Masya Allah ya, luar biasanya teman-teman yang Allah muliakan. Yusuf ini masih punya adab. Ketika dia tahu Maryam nih kayaknya roman-roman begini mau wanita sedang hamil. Itu masih punya adab sekali seorang Yusuf bertanya dengan bahasa yang sangat halus. Kata Yusuf, wahai Maryam, mungkinkah ada tanaman yang tumbuh tanpa benih? Itu kan Masya Allah, itu diksi yang paling, Masya Allah, itu paling sehat lah menurut saya. Tidak sampai menyinggung perasaan. Kata Maryam, oh ya mungkin. Bukankah tanaman pertama yang Allah ciptakan tidak berbenih? Jadi tanaman pertama yang Allah ciptakan kan tidak berbenih. Jadi langsung kun fayakun. Pun demikian lagi Yusuf mengajukan pertanyaan, adakah anak yang lahir tanpa adanya lelaki? Maka jawaban Maryam, ya mungkin. Itu Adam diciptakan oleh Allah, nggak dari laki-laki, nggak dari perempuan. Juga ada. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi dialog ini sebagai rasa penasaran seorang Yusuf bin Ya'qub An-Najjar tentang kehamilan seorang Maryam. Kok bisa wanita baik-baik, terkenal kesolehahannya, terkenal ketaatannya, kok ujug-ujug hamil? Ini kalau ada di Jakarta udah rame, Pak. Rame. Sudah viral ini nantinya. Tapi ya konteks zaman dulu juga viral, cuman kontennya konteks viral zaman dulu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, dan inilah awal mula ketegangan demi ketegangan, prihatinan demi prihatinan seorang Maryam. Karena setelah tampak sekali beliau sebagai wanita hamil, kelihatan betul sebagai wanita hamil, maka cibiran orang-orang Bani Israel sedemikian pedas dialamatkan kepada Maryam atau secara umum kepada keluarganya Imran dan juga keluarganya Nabi Zakaria alaihissalam. Itu sampai banyak cibiran. Sampai akhirnya teman-teman yang Allah muliakan, karena cibiran sedemikian keras, kok bisa ya wanita baik-baik bisa hamil? Oh ternyata karena asumsi orang-orang Bani Israel, ini Bani Israel punya asumsi bahwa Maryam itu berzina. Dan laki-laki yang paling mungkin berzina dengan Maryam, dua orang. Kalau bukan Zakaria sebagai sang paman atau sebagai sang ipar, yang kedua ya Yusuf bin Ya'qub An-Najjar. Hanya dua orang itu saja yang paling mungkin bisa berzina dengan Maryam. Dan ini kan tuduhan yang paling keji yang dialamatkan oleh Bani Israel. Sudah nuduh Allah punya anak, nuduh para nabi zina lagi kan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya karena kondisi sudah tidak kondusif berada di kota Yerusalem, maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan Maryam untuk meninggalkan Yerusalem, pergi mengasingkan diri ke sebuah tempat. Nah, ini tempat ini ada khilaf di kalangan para ulama. Tempat ini yang jelas tempat ini dataran tinggi, tapi dataran tingginya itu ada dataran kayak pegunungan, tapi di atas pegunungan ini dataran yang sangat lapang, sangat luas. Dataran ini ada sungainya, ada pohonnya, ada tempat buat istirahat. Ini ilustrasi saja sih sebetulnya. Ini ilustrasi bukan beneran tempatnya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-50, Allah Azza wa Jalla menegaskan wa ja'alna bna Maryam wa ummahu ayatan wa awainahuma ila rabwatin dzati qararin wa ma'in. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Allah Azza wa Jalla bahwa kami lindungi wa awainahuma, kami lindungi mereka berdua ila rabwatin, di sebuah tanah yang tinggi yang datar, dzati qararin wa ma'in, datar dan
banyak padang-padang rumput, dan banyak sumber-sumber air di dalam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini tempat yang menjadi tempat tinggalnya Maryam di masa-masa beliau hamil. Saya gambarkan dulu, teman-teman. Di Yerusalem, Maryam sudah terkenal orang yang solehah, yang taat, yang ahli ibadah. Seiring berjalannya waktu, Maryam punya anak, biidnillahi azza wa jalla, sampai cibiran meluas di kota Yerusalem. Orang-orang Bani Israel akhirnya menuduh ke sana kemari, dari mulai Zakarianya, dari mulai Yusuf, an-Najjarnya, semua kena tuduhan. Karena secara rasional hanya mereka berdua yang paling mungkin untuk melakukan perzinahan. Na'udzubillahi min dzalik. Ini teman-teman yang Allah muliakan, hati-hati dengan rasionalitas ya. Kadang-kadang suka ngaco. Tapi ya kalau bicara dengan wahyu ya begitulah. Bahwa bagi Allah Azza wa Jalla sangat mudah untuk bisa membuat seorang wanita melahirkan tanpa disertai seorang laki-laki. Allah. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, karena cibiran sudah meluas, maka Allah bertanggung jawab untuk menjaga suasana batin seorang wanita yang sedang hamil. Kenapa? Karena batin wanita yang sedang hamil, emosional wanita yang sedang hamil harus stabil, harus terjaga. Tidak boleh emosian, tidak boleh panik, tidak boleh depresi, tidak boleh stres. Wanita hamil harus tenang, harus enjoy. Dan ini jadi kaidah nantinya teman-teman yang Allah muliakan, bahwa Allah saja memahami, memberikan pengajaran, memberikan guidance, memberikan arahan kepada kita semua agar memperlakukan wanita hamil supaya emosinya stabil dan terjaga. Dan ini dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Maryam. Ini Masya Allah. Makanya Allah selamatkan, Allah lindungi di sebuah tempat dataran tinggi. Di tempat itulah Maryam istirahat, menikmati masa-masa kehamilannya, sampai pada masa beliau nanti akan melahirkan. Sampai pada masa beliau akan melahirkan. Teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita, Maryam ini akhirnya melahirkan, mau melahirkan. Tidak ada teman yang bisa nemenin Maryam. Tidak ada keluarga yang nemenin Maryam. Kalau umumnya orang lahiran itu kan ketemu dengan ibunya. Misalkan istri lahiran, dia pasti minta pengen ke rumah ibu, supaya ada yang ngurusin, ada yang jagain, ada yang apalah begitu. Konsultasi, kartu segala macam. Maryam seorang diri tinggal di tempat tersebut, wanita hamil, hamilnya tua, kemudian mau lahiran, tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada sahabat, tidak ada teman. Hanya sendirian dengan bayinya saja. Ini Masya Allah. Sampai ketika Maryam merasakan sakitnya mau melahirkan, mulus-mulusnya segala macam, sampai ada ungkapan begini dari Maryam. Alangkah baiknya kalau saya mati sajalah. Itu ungkapan secara refleks seorang Maryam, karena rasa sakit yang luar biasa yang dia alami, proses mau melahirkan, ditambah lagi kondisi nggak ada siapapun yang bisa diandalkan, kecuali Allah Azza wa Jalla. Hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya beliau gelisah. Ya, kebayang ya wanita hamil mau lahiran, mules segala macam, gelisah. Kemudian ada suara dari bawah, karena Maryam sedang di dataran tinggi, maka ada terdengar suara dari bawah. Dalam beberapa riwayat, suara ini datang dari Jibril alaihissalam. Allah. Intinya, suara ini menyebutkan, kata suara ini, Allah tahzani, qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyah. Kata suara ini yang disampaikan oleh Jibril alaihissalam, janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawah. Itu di tempat padang begitu, kemudian terhamparlah mata air sungai di bawah kakinya Maryam. Masya Allah, ini kurang lebih begitulah gambarannya. Jadi sedang padang, nggak ada apa-apa, ada banyak pohon kurma, tapi jauh dari sungai. Itu akhirnya Allah Azza wa Jalla menyediakan sungai bagi Maryam. Kemudian kata Jibril alaihi salam, wa huzzi ilaiki bijid'in nahlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Kata malaikat Jibril, kemudian goyangkanlah pangkal pohon kurma. Berarti pangkal itu di bawah. Goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Rutob itu sebetulnya buah kurma yang matang tetapi masih mentah. Bentuknya itu masih mentah, belum kering. Kurma basah rutob itu. Kurma matang tapi basah rutob. Dan itu bagus untuk ibu-ibu hamil atau ibu yang baru melahirkan.
sebagaimana yang dilakukan oleh Maryam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya ulangi lagi, Maryam sedang kebingungan untuk prosesi melahirkan ini lahiran pertama tentunya bagi Maryam. Dia bingung karena tidak ada teman, tidak ada keluarga, tidak ada kolega. Akhirnya ada ungkapan dari bawah, suara dari bawah, arahan dari bawah. Jadi dataran rendah, supaya Maryam tidak bersedih hati dan nanti disediakan oleh Allah Azza wa Jalla mata air. Kemudian ada pohon kurma, goyang saja pangkal pohonnya, nanti berjatuhanlah buah-buah kurma, dalam kurung rutob, buah kurma yang matang itu basah. Kalau tamar itu, tamar kurma yang kering dan matang. Kalau rutob, kurma yang basah dan matang. Allah alam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Allah Azza wa Jalla mengizinkan Maryam lahiran. Sudah lahiran, kemudian digendong oleh Maryam, dan bersih-bersihnya langsung karena ada mata air di sana. Jadi secara otomatis darah segala macam, darah wiladah, itu semuanya dibersihkan lagi oleh Maryam di mata air tersebut. Sehingga Maryam bisa dengan sangat mudah membersihkan diri, dengan sangat mudah minum, dengan sangat mudah makan. Makanannya adalah rutob, buah kurma basah. Teman-teman yang Allah muliakan, setelah prosesi Maryam melahirkan, saya ingin analisa dulu nih teman-teman, karena sebentar lagi bulan Desember ya. Dalam banyak riwayat disampaikan oleh para pendeta, kemudian literatur Injil saya rasa, rata-rata semuanya menegaskan bahwa Yesus itu lahir di tanggal 25 Desember. Saya coba analisa dari sisi pendekatan Injilnya, teman-teman. Ini saya kutip di Lukas, di pasal 2, ayat ke-11-nya, dijelaskan bahwa Nabi Isa itu, atau Yesus itu lahir di kandang kambing. Kandang kambing. Bahkan dijelaskan dalam Lukas itu, gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Dan lahirnya Nabi Isa di dalam kandang. Ini versi yang sangat jauh berbeda dengan versi Islam. Kalau versi Islam, Nabi Isa dilahirkan di sebuah padang, ada pohon kurmanya, ada mata airnya. Disitulah Nabi Isa dilahirkan. Kalau versi Bible, di dalam kandang kambing. Ini kan jauh. Jadi, distorsinya sangat jauh lah. Walaupun ini mungkin sebatas data saja, tetapi data ini sudah salah kaprah kan begitu. Kalau Nabi Isa lahirnya di dalam kandang. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau dianalisa lebih jauh, kalau ya, betul bahwa orang-orang saat itu mengembalakan kambingnya di padang luas itu, menjaga kawanan-kawanan kambing mereka di padang luas, berarti musim saat Nabi Isa lahir adalah musim banyaknya rumput. Karena tidak mungkin kambing ini digembalakan kalau nggak ada rumput. Berarti ketika para pengembala mengembalakan kambingnya di padang-padang tersebut, berarti asumsinya padang tersebut menghasilkan banyak rumput. Artinya Nabi Isa lahir di saat rumput banyak di padang-padang luas saat itu. Itu kesimpulannya. Dan munculnya rumput di padang-padang luas tidak mungkin kalau saat musim salju. Agak susah kalau memahaminya. Ada pengembala kambing, mengembalakan kambingnya, tapi musim salju kan agak susah dipahami. Yang paling logis adalah pada gembala-gembala mengembalakan kambingnya di padang-padang yang banyak rumput saat itu, karena saat itu sedang musim semi. Sehingga clear itu, bisa dipahami secara rasional. Saya rasa itu di poin tambahan riwayat pakai Bible. Selanjutnya saya ingin tambahkan, teman-teman yang Allah muliakan, ini analisa bulannya. Di dalam Lukas pasal 1 ayat 26-31 dijelaskan bahwa dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel atau Jibril pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Teman-teman yang Allah muliakan, ini ceritanya ini. Nabi Isa Maryam itu tinggal di Nazaret, kemudian diutuslah Jibril untuk ketemu Maryam di Nazaret untuk meniupkan ruh kepada Maryam. Jadi ditiupkannya ruh oleh Allah Azza wa Jalla begitu ke dalam Maryam, ke dalam rahim Maryam itu di bulan ke-6. Di bulan ke-6. Ditiupkannya ruh itu di bulan ke-6. Teman-teman yang Allah muliakan, kalau bulan ke-6 ditiupkannya ruh,
Terus bulan pertamanya apa? Ini kan ke-6 itu kalau ke-6 Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, bulan ke-6 ditiupkan penyeruh. Tapi ini kan belum clear dulu karena bulan pertamanya apa itu belum tahu. Makanya dicari dulu dalam literatur yang lain. Misalkan di dalam Imamat pasal 28 ayat ke-16, dalam bulan yang pertama pada hari yang keempat. Itu bulan pertama itu di Ulangan pasal 16 ayat 1-nya, bulan pertama itu bulan Abib. Atau di dalam Ester pasal 3 ayat 7-nya, bulan pertama itu namanya Nisan. Abib atau Nisan. Itu bulan pertama. Jadi bulan pertamanya bagi masyarakat Bani Israel itu namanya Abib, namanya Nisan. Jadi nggak pakai Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Karena itu buatan Julius Kaisar. Bukan buatan orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel. Orang Bani Israel punya bulan sendiri namanya bulan pertamanya namanya Abib dan Nisan atau Nisan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau Abib dan Nisan itu menjadi bulan pertama, kemudian kita hitung, saya ulang, kita hitung dalam bulan yang sekarang, Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan seterusnya, maka bulan Abib itu bertepatan dengan bulan Maret atau bulan April. Bulan Abib itu bertepatan dengan bulan Maret atau bulan April. Jadi kalau Abib itu bulan pertamanya adalah Maret, Abib itu sama dengan Maret, maka bulan keduanya April, bulan ketiganya Mei, bulan keempatnya Juni, bulan kelimanya Juli, bulan keenamnya Agustus atau September. Jadi Abib Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September atau ya September atau April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, ya Septemberan atau Oktoberan lah kurang lebih. Itu kalau hitungannya bulan Abib itu bulan Maret atau April. Anggaplah April berarti bulan Septemberan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, kalau bulan pertamanya April itu senilai dengan Abib, yang bertepatan dengan Abib, dan bulan ke-6-nya adalah September, berarti tinggal dihitung saja dari September atau dari Oktober misalkan 9 bulan kemudian, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, ya sekitar bulan Junian. Artinya Nabi Isa alaihi salam lahir bukan bulan Desember, tapi bulan Juni, kurang lebih gitu. Kalau ngitung bulan pertamanya adalah Maret atau April. Kenapa? Karena dalam Lukas pasal 12 ayat 1 itu ditegaskan bahwa Allah mengutus Gabriel, Lukas 1 pasal 1 ayat 26 itu, bahwa Allah mengutus Gabriel menuju Nazaret, sebuah tempat di Nazaret, itu ketemu dengan Maryam, dan saat itulah ditiupkannya ruh kepada Maryam. Wallahu a'lam bishawab. Ini analisa sajalah kecil-kecilan. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, singkat cerita kan sudah tahu ini beliau ini hamil ya, Maryam, kemudian mengasingkan diri dan nanti pulang-pulang bawa anak. Ini kalau mau dibikin klasifikasi, maka orang yang memahami terkait dengan hamilnya seorang Maryam itu bisa dibagi menjadi 3 klasifikasi. Pendapat yang pertama, teman-teman yang Allah muliakan, ini mayoritas orang-orang Yahudi di zaman saat itu. Jadi orang-orang Yahudi di zaman itu atau orang-orang Bani Israel di zaman itu, rata-rata mereka menghakimi Maryam sebagai pezina dan Nabi Isa sebagai anak hasil zina. Makanya orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Nabi Isa alaihi salam. Saya ulang, orang-orang Yahudi tidak mau mengakui kenabian Nabi Isa alaihi salam. Kenapa? Karena dia bukan nabi tapi anak hasil zina. Itu Yahudi secara umum saat itu. Yang kedua, Bani Israel yang mengikuti agama Nabi Isa alaihi salam, tetapi yang menyimpang. Saya ulang, Bani Israel yang mengikuti agama Islamnya Nabi Isa, tapi yang menyimpang. Mereka meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Tuhan. Ini sama juga nih, dua-duanya parah. Yang satu menghina, terlalu menghina bahkan melecehkan. Yang satu terlalu memuji bahkan putus. Teman-teman yang Allah muliakan, adapun orang-orang Muslim nantinya, orang-orang Muslim itu meyakini Nabi Isa ya sebatas nabi. Sebatas. Jadi kalau Yahudi anak hasil zina, Nasrani anak Tuhan, kalau Muslim nanti sebatas nabi saja. Sebatas
nabi saja dan tidak lebih. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ini gambaran bagaimana kegelisahan seorang Maryam yang akan dihadapi oleh Maryam ketika bertemu dengan masyarakat Bani Israel saat itu yang menghukumi beliau sebagai pezina dan Nabi Isa sebagai anak hasil zina. Ini di antara ungkapan orang-orang Bani Israel ketika Maryam itu pulang sambil gendong anak. Jadi setelah tinggal di bukit dataran tinggi itu sampai lahiran, kemudian Allah memerintahkan Maryam untuk pulang. Maryam supaya pulang ke kaumnya. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana batin seorang Maryam. Tinggal sendirian sampai lahiran. Setelah lahiran harus kembali lagi ke kaumnya. Sangat dipastikan kaumnya akan ngatain, akan menghina, mencaci, memaki yang namanya Maryam. Plus dengan anaknya sendiri. Ini kan beban psikologis luar biasa yang dialami oleh seorang Maryam. Teman-teman yang Allah muliakan, sampai nanti Allah Azza wa Jalla perintahkan, kata Allah, kamu mah gak usah ngomong. Nanti biar Isa yang ngomong. Biar Isa yang. Jadi jangan sampai kamu ngomong. Cukup Isa saja yang ngomong. Makanya ini jadi poin penting. Kenapa? Karena cibiran orang-orang Bani Israel cukup tajam. Itu sampai kata Bani Israel itu, hei Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina. Ini kan nyindirnya pedas banget. Ini nyelekit sakit ya. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ya singkat cerita orang-orang Bani Israel tahu betul bahwa Maryam ini dari keluarga yang baik-baik, tetapi kok punya anak tanpa ada laki-laki. Dan makanya Maryam sebagaimana perintah Allah, Maryam tidak harus menjawab. Maryam cukup memberikan isyarat kepada Isa alaihissalam. Cukup berisyarat saja, tanpa harus bicara. Nah teman-teman yang Allah muliakan, ini jadi kaidah penting ini. Ketika tuduhan sedemikian dahsyat yang dialamatkan kepada Maryam, maka untuk merehabilitasi, untuk mengklarifikasi Maryam atau merehabilitasi Maryam, itu tidak cukup dengan argumentasi atau tidak cukup dengan alasan-alasan dari Maryam. Karena sehebat apapun alasan yang Maryam sampaikan atau keterangan yang Maryam sampaikan, itu tidak akan diterima oleh orang-orang Bani Israel. Kenapa? Karena mereka akan anggap, wah ini pasti ngeles. Ini alibi. Ini ngeles. Dan lain sebagainya. Makanya Maryam tidak harus bicara. Dan kalau toh bicara pun tidak akan ada orang yang menerima informasi yang disampaikan oleh Maryam. Maka teman-teman yang Allah muliakan, untuk merehabilitasi Maryam atau mengklarifikasi tuduhan-tuduhan orang-orang Bani Israel, maka harus dijawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Yang sangat supra-rasional. Yang sangat supra-rasional. Sehingga informasi ini betul-betul mematahkan semua tuduhan yang dialamatkan oleh Bani Israel kepada Maryam. Harus dihilangkan dengan seketika. Dan ini hanya bisa dilakukan ketika sesuatu yang disampaikan oleh terkait dengan rehabilitasi Maryam ini dengan sesuatu yang sangat menakjubkan. Tidak boleh dengan asal jadil atau asal bicara seorang Maryam. Harus memang sesuatu yang menakjubkan. Maka Maryam memberikan isyarat kepada Nabi Isa alaihissalam sampai kata orang-orang Bani Israel, wahai Maryam, bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan? Tapi ternyata Nabi Isa alaihissalam menjawab, kata Nabi Isa, langsung jawab Nabi Isa-nya di surat Maryam ayat 30. Qala inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Kata Nabi Isa alaihissalam, saya ini hamba Allah. Kalimat hamba Allah untuk menafikan tuduhan bahwa seorang Isa adalah anak Tuhan. Abdullah menegaskan bahwa Isa hanya sebatas hamba. Ataniyal kitab, ini menjadi penegasan bahwa seorang Isa diberikan syariat yang baru untuk mengamandemen syariat yang lama. Dan yang ketiga, wa ja'alani nabiyan, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Ini sebagai klarifikasi bahwa Isa bukan anak hasil zina. Karena orang-orang Bani Israel tahu bahwa para nabi pasti nenek moyangnya bagus-bagus. Tidak mungkin ada para nabi yang nenek moyangnya anak hasil zina. Itu mereka sadari.
Walaupun nanti dalam beberapa ayat dalam kitab Bible dan Injil, Bible dan Taurat, mereka menetapkan bahwa para nabi melakukan perzinahan, itu ada. Tapi mereka tahu betul bahwa nabi sebetulnya orang-orang yang lempeng dan lurus-lurus. Cuman kedengkian mereka akhirnya berbohong atas nama kenabian. Allah a'lam. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, jadi ini bagian penting saya rasa. Kenapa? Karena poin ini menegaskan tentang rehabilitasi seorang Maryam dengan sesuatu yang menakjubkan. Dengan sesuatu yang menakjubkan. Yani Isa harus berbicara di waktu masih kecil. Supaya clear bahwa seorang Maryam tidak terjebak dengan perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, ada sekitar 7 orang anak yang berbicara di saat mereka masih kecil. 1 dari 7 orang ini Isa alaihi salam. Dan ada 6 orang lagi yang bisa bicara ketika mereka masih kecil. Allah a'lam. Mungkin nanti bisa dibikin materi 7 bayi yang bicara ketika masih kecil. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, saya tambahkan poin ini sekilas tentang Nabi Isa alaihi salam sebagai penutup saya rasa, dan nanti kita akan masuk pada distorsi yang terjadi setelah 300 tahun Nabi Isa diangkat ke langit. Teman-teman yang Allah muliakan, saya sampaikan secara ringkas ini, mudah-mudahan cukup waktunya. Nabi Isa alaihi salam secara penciptaan sama dengan Nabi Adam alaihi salam, jadi tidak ada yang aneh terkait dengan kelahiran Nabi Isa. Toh bagi Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia tanpa ada ayah, tanpa ibu pun Allah Azza wa Jalla mampu, Allah Azza wa Jalla bisa. Dan bagi Allah tidak ada yang aneh, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kalau Allah sudah berkehendak pun fayakun. Allahu a'lam bishawab. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Isa ini punya gelar Al-Masih. Ada beberapa banyak riwayat kenapa kemudian Nabi Isa disebut Al-Masih. Yang pertama, karena Nabi Isa banyak pengembaraan. Jadi Nabi Isa itu sering keliling, dakwah, menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang buta, menghidupkan orang mati. Itu diantara riwayat-riwayat yang menyebutkan keutamaan atau kelebihannya Nabi Isa alaihi salam. Bahkan teman-teman yang Allah muliakan, kalau didetailkan nanti sedikit saya detailkan, bahwa Nabi Isa alaihi salam pernah hidup selama 12 tahun di kota Mesir. Sampai usianya 12 tahun itu Nabi Isa tinggal di kota Mesir. Setelah ditinggal di kota Mesir selama 12 tahun, Nabi Isa kembali lagi ke Yerusalem. Dan setelah itu, Nabi Isa sering menampakkan mujizat-mujizatnya atau kelebihan-kelebihan. Allah a'lam. Kalimat Al-Masih juga diartikan telapak kakinya rata, tidak ada lekukan. Kan kalau kaki itu, telapak kaki suka ada lekukan di area apa ini namanya? Dekat jempol kaki itu suka ada lekukan. Nah, ini Nabi Isa itu rata. Sehingga disebut dengan Al-Masih. Dalam riwayat yang lain, kenapa disebut Al-Masih? Al-Masih diambil dari kalimat masaha yamsahu, yang artinya mengusap. Kenapa? Karena Nabi Isa setiap mengusap, yang sakit pasti sembuh. Mengusap apa saja, pasti punya keberkahan lah di dalam. Itu di antara arti dari Al-Masih. Dan teman-teman yang Allah muliakan, ada 2 makhluk, 2 manusia yang memiliki gelar Al-Masih. Nabi Isa dan juga Dajjal la'natullah alaih. Dua-duanya dikenal dengan nama Al-Masih. Al-Masih Dajjal dan Al-Masih Isa alaihi salam. Secara kekuatan, teman-teman yang Allah muliakan, kekuatan Dajjal ini mirip-mirip dengan kekuatan Nabi Isa. Dajjal bisa menghidupkan orang mati? Bisa. Dajjal bisa menyembuhkan orang sakit? Bisa. Dajjal bisa memakmurkan kampung yang miskin? Bisa. Bisa memiskinkan kampung yang makmur? Bisa. Itu kemampuan Dajjal. Teman-teman yang Allah muliakan, wajihan, karena nanti saya rasa ini saya singkat saja, wajihan nanti berkaitan dengan ayat sebetulnya. Kemudian teman-teman yang Allah muliakan, di poin berikutnya, Nabi Isa adalah seorang hamba. Kembali saya tegaskan ini. Di surat Al-Zukhruf ayat 59, di situ juga dijelaskan bahwa in huwa illa abdun. Bahwa dia adalah seorang hamba. Bukan Tuhan, apalagi bukan anak Tuhan, apalagi Tuhan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam juga selain seorang hamba, dia adalah seorang rasul. Makanya ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa ayat 171, Innamal Masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Nabi Isa adalah rasulnya Allah. Teman-teman yang Allah muliakan, Nabi Isa berdakwah dalam rangka menegaskan tentang tauhid. Allah Azza wa Jalla menugaskan Nabi Isa supaya Nabi Isa mendakwahkan tauhid. Jadi ini jelas menjadi poin yang krusial di dalam konteks risalah para nabi.
Jadi Nabi Isa adalah pembawa risalah tauhid. Kemudian dia datang membawa mukjizat. Anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum. Saya datang kepada kalian, kata Nabi Isa, dengan mukjizat dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang berikutnya, Nabi Isa alaihissalam punya tugas wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Tugas Nabi Isa adalah menghalalkan sesuatu yang dulu diharamkan kepada Bani Israel. Yang diharamkan, dihalalkan. Di antara yang diharamkan dulu tidak boleh makan kambing itu dibakar. Harus kambingnya itu direbus. Maaf, tidak boleh direbus, harus dibakar. Nah, sekarang boleh direbus dan boleh dibakar. Itu kan di antara hukum yang ada di zaman Nabi Musa, kemudian direhab atau diperbaiki, di amandemen di zaman Nabi Isa alaihi salam. Teman-teman yang Allah muliakan, kemudian Nabi Isa alaihi salam menegaskan tentang ibadah kepada Allah ini, innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Kemudian juga Nabi Isa alaihi salam membenarkan tentang Taurat, sekaligus Nabi Isa punya tugas untuk memberikan kabar gembira tentang akan datangnya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, teman-teman yang Allah muliakan, setelah berjuang Nabi Isa alaihi salam mendakwahkan Islam di tengah-tengah Bani Israel, ditolak oleh Bani Israel, ditentang oleh Bani Israel, dibenci oleh Bani Israel, bahkan tidak sedikit orang-orang Bani Israel yang ingin menghilangkan nyawanya Nabi Isa alaihi salam. Sampai pada akhirnya gerakan Yahudi yang dipimpin oleh rahib-rahib Yahudi, mereka bergerak untuk menghancurkan, membunuh Nabi Isa alaihi salam. Mereka menghasut orang-orang Romawi agar orang-orang Romawi berkenan membunuh Nabi Isa alaihi salam. Singkat cerita, Nabi Isa diangkat ke langit. Bagaimana kronologisnya, bagaimana penjelasannya, mungkin di lain kesempatan saya sampaikan. Allah a'lam. Sampai di sini dulu barangkali. Kembali kepada Astagfirullah. Terima kasih Ustadz Daniel. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, di sini saya lihat belum ada yang mau bertanya, jadi saya duluan aja Ustadz. Baik. Yang pertama terkait dengan Nabi Isa, begitu banyak kemukjizatannya. Pertanyaannya satu, apakah ketika Nabi Isa bisa berbicara ketika bayi, kemudian ketika dewasa juga Nabi Isa memiliki banyak sekali mukjizat, Bani Israel bisa menerima kenabian Nabi Isa, tapi kalau dilihat dari kitabnya Taurat, berarti dia bukan Injil, berarti tetap nggak nerima ya Ustadz ya? Tetap nggak nerima. Kenapa dia tetap nggak bisa menerima Ustadz? Sementara Nabi Musa, Bani Israel bisa menerima gitu, walaupun dengan ngeyel-ngeyelan gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dengan kondisi Nabi Isa ini ditolak oleh kaumnya sendiri, tapi pada kenyataannya saat ini agama Kristen itu begitu besar pengikutnya. Itu ada apa sampai bisa seperti itu? Setelah Nabi Isa justru malah sepertinya penyebarannya demikian pesat. Itu aja dulu Ustadz dua. Baik, terima kasih Mbak Heri. Pertama kaitan dengan mukjizat Nabi Isa ya. Pertama, Nabi Isa alaihi salam menampakkan banyak mukjizat, itu diakui dan diterima oleh orang-orang Bani Israel. Tetapi tidak sampai pengakuan pada kenabian. Karena gini Pak Heri, jadi orang-orang Bani Israel itu sudah sampai pada titik kejenuhan terhadap para penjajah. Jadi mereka harapkan itu sebagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Jadi ketika ada Nabi, tapi tidak sekualitas Nabi Daud, tidak sekualitas Nabi Sulaiman. Alih-alih diterima, yang ada dicemooh. Makanya dalam Bible itu ada ungkapan ketika orang-orang Yahudi meminta raja kepada Nabi Isa. Maka kata Nabi Isa, saya raja. Sampai kata orang-orang Yahudi, raja dari mananya ente gitu, nggak kelihatan raja-rajanya, roman-roman rajanya mana gitu. Maksudnya kan kata Nabi Isa, ya raja dalam artian raja yang memahami tentang agama, tentang syariat, tentang hukum, kan itu juga bisa disebut sebagai pimpinan lah atau sebagai
penghulunya begitu. Orang-orang Yahudi kan ngetawain, yang kami butuhkan tuh raja sebagaimana Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang bisa membawa kembali kejayaan Bani Israel. Jadi kalau nggak bisa membawakan kejayaan kembali Bani Israel, ya mungkin nggak dianggap sebagai nabi. Ya dianggapnya ya orang lain begitu. Dan tidak tanggung-tanggung kan mereka sampai berupaya membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini yang paling parah kan. Mereka memprovokasi orang-orang Romawi untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Dan ini jelas merupakan bentuk yang pelanggaran yang sangat parah yang bisa dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Bahkan mungkin hanya orang-orang Yahudi yang bisa melakukan hal ini. Mereka membunuh para nabi. Itu satu poin saya rasa. Jadi kenapa orang-orang Bani Israil tetap menolak? Karena mereka mengharapkan ekspektasi lebih tinggi dari Nabi Isa terkait dengan apa yang Nabi Isa miliki saat itu. Jadi ekspektasinya terlalu tinggi dibanding apa yang Nabi Isa bisa berikan. Padahal kalau kita cermati ya, bahwa mukjizat itu selalu hadir menyesuaikan dengan perkembangan zaman di mana Nabi itu diutus. Contoh misalkan, kenapa di zaman Nabi Musa mukjizatnya itu tongkat jadi ular, laut terbelah, tangan jadi bercahaya? Karena memang di zaman Nabi Musa alaihissalam yang berkembang saat itulah dunia sihir. Maka mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa itu tujuannya untuk mengalahkan para penyihir. Maka kekuatannya ya sepersekian kali lipat dari para penyihir. Kalau para penyihir itu ularnya kecil-kecil, kalau Nabi Musa kan ularnya gede, berkaki lagi kan. Ini untuk mengimbangi perkembangan yang ada di zamannya. Di zaman Nabi Isa alaihissalam yang berkembang bukan sihir, tapi kesehatan, dunia medis, dunia kesehatan. Ada seorang dokter yang tidak bisa mengobati penyakit lepra, sama sekali nggak bisa ngobatin penyakit lepra, penyakit kusta. Datang Nabi Isa sembuh. Artinya kan ada penemuan yang dimiliki oleh Nabi Isa alaihissalam sampai bisa menyembuhkan penyakit lepra atau penyakit kusta yang konon kalau tidak salah sampai hari ini belum ditemukan obatnya. Nabi Isa bisa. Artinya ada satu penelitian, satu penemuan Nabi Isa alaihissalam dan itu mengalahkan kemampuan dokter, kemampuan medis, kemampuan para pakar kesehatan di zaman. Orang mati saja bisa hidup. Nah, itu kan melebihi kemampuan dokter. Saya rasa nggak ada dokter yang bisa ngidupin orang mati. Yang bisa matiin orang hidup banyak, saya rasa. Tapi kalau ngidupin orang mati agak susah kayaknya. Jadi ini kemampuan Nabi Isa. Jadi Nabi Isa hidup di tengah-tengah pengembangan dunia kesehatan atau dunia sains kaitannya dengan medis. Itu makanya mukjizatnya seputar itu. Kalau Nabi Muhammad diberikan mukjizat ketika kualitas bahasa, terutama bahasa Arab, sampai pada puncaknya yang tertinggi. Sehingga mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad ya kisarnya tentang kebahasaan. Karena memang masyarakat Arab saat itu sangat tergila-gila dengan yang namanya syair, dengan yang namanya bahasa tingkat tinggi. Makin tinggi bahasa, makin disegani oleh orang-orang Arab. Maka mukjizatnya menyesuaikan dengan perkembangan zamannya. Jadi kembali ke Bani Israel, kenapa mereka kemudian menolak mukjizat Nabi Isa, menolak kenabian Nabi Isa? Karena ekspektasi yang dimiliki oleh Bani Israel tidak ditemukan dalam diri Nabi Isa alaihissalam. Padahal itu sudah sangat luar biasa. Cuman ya gimana lagi kalau ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi yang salah sih Bani Israel karena tidak menurunkan ekspektasi. Harapannya Nabi Daud yang turun atau Nabi Sulaiman yang turun malah orang yang tidak punya harta sama sekali. Itu yang membuat mereka kecewa dan tidak menerima Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua, teman-teman yang Allah muliakan, kenapa penyebaran agama Kristen kok melesat pesat? Saya rasa ini kaitannya dengan Romawi dan Yunani ini. Jadi kita harus pahami juga bahwa pengembangan dakwah Nasrani yang sekarang ini, yang yang meyakini bahwa Yesus adalah anak Tuhan atau Tuhan itu sendiri, itu atas bantuan dorongan para penguasa saat itu. Dalam kurung ya, entah itu Yunani atau Romawi. Karena kalau ajaran agama Nabi Isa yang asli, yang waktu itu dibawa oleh Abdullah bin Arius. Mungkin nanti di poin berikutnya, di pertemuan berikutnya, itu ada namanya Abdullah bin Arius. Abdullah bin Arius ini adalah orang yang masih komit
terhadap ajaran Nabi Isa yang masih lurus. Saya ulang ini. Abdullah bin Arius adalah seorang muslim yang masih komitmen dengan ajaran agama Nabi Isa alaihissalam, ini agama Islam. Beliau berasal dari Mesir. Ketika konsili Nisea itu tahun 325 Masehi, itu Arius diundang untuk berdiskusi dengan para pastor, berdiskusi dengan para patriark untuk mendiskusikan tentang Yesus atau tentang Isa alaihissalam. Menurut Abdullah bin Arius, Nabi Isa bukan Tuhan, bukan anak Tuhan. Tapi umumnya rahib-rahib yang ada, mereka justru menegaskan Isa adalah salah satu dari 3 oknum. Ada Tuhan Bapa, ada Roh Kudus, dan ada Firman, dalam kurung Nabi Isa alaihissalam. Perdebatan itu akhirnya membuat Arius terasingkan. Seluruh kitab-kitab Arius dibakar secara massal. Sehingga penyebaran agama Kristen yang berkembang tidak lagi ajaran agama Islam versi Nabi Isa alaihissalam. Justru program Romawi berhasil. Ketika Romawi datang ke Yerusalem, Nabi Isa dipojokkan, ajarannya dipersempit, ajarannya dipersulit. Ketika datang Arius, semakin selesai sudah. Jadi yang diizinkan oleh orang-orang Romawi adalah ajaran agama Nabi Isa yang menyimpang, yang bukan asli. Maka mereka pasti dukung. Kenapa? Karena dengan hadirnya agama yang mirip-mirip dengan agama Nabi Isa, tetapi secara isi, secara konten berbeda, kemudian didukung oleh kerajaan, didukung oleh segenap ekonomi, politik, dan segala macam, ya tentu akan jauh lebih berkembang daripada agama yang masih lurus, agama yang masih hanif, agama yang masih lempeng, tetapi tidak didukung oleh kekuatan ekonomi dan juga kekuatan politik. Akhirnya ya, ajaran agama Islam Nabi Isa hancur, dan agama yang muncul baru, yang baru muncul, yakni agama yang dinisbatkan kepada Nabi Isa, padahal Nabi Isa tidak pernah buat agama seperti itu. Dan itu atas dukungan Romawi ataupun Yunani. Allah. Terima kasih Ustaz. Buat teman-teman kalau ada lagi pertanyaan, kita masih ada 15 menit lagi. Silakan. Sini ada Pak Eko nih, biasanya suka nanya Pak Eko. Mau nanya tak, cuma lagi di luar nih, takut berisik kan. Halo. Halo. Itu Mas Heri mau nanya. Ya. Oh iya, silakan. Siapa ya? Suara saya bisa didengar Mas Heri. Pak Aldo, iya Pak Aldo. Saya jelas ya Mas? Jelas Pak. Di sini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, mantap. Silahkan. Jazakallahu khairan Ustaz. Mau tanya dikit yang ini Ustaz. Sempat disinggung sebentar Nabi Yahya ya Ustaz ya. Ya. Nabi Yahya itu berarti pamannya Nabi Isa ya Ustaz ya. Sepupu ya. Lebih tepat sepupu. Mereka berarti hidup satu zaman ya Ustaz ya. Ya. Tadi dijelaskan Nabi Yahya itu diberikan atau diturunkan juga kitab Taurat, kitab Taurat gitu kan. Sementara Nabi Isa diberikan kitab Injil. Nah, pertanyaannya, apakah itu berarti dalam satu zaman itu ada 2 kitab gitu, atau si Injil ini menyempurnakan kitab Taurat yang sudah yang sebelumnya gitu, Ustaz? Baik. Jadi, Ustaz. Baik, terima kasih Pak Aldo. Ini di hutan belantara kayaknya background-nya. Baik, pertama gini, jadi usianya Yahya dan usia Nabi Isa memang tidak terlalu berbeda jauh. Terlalu berbeda jauh. Jadi ketika Nabi Yahya alaihi salam itu diperintahkan untuk komitmen terhadap Taurat, kemudian Nabi Isa alaihi salam mendapatkan wahyu yang menggenapi Taurat, karena Taurat ada yang digenapi, artinya tetap dilestarikan.
Yang kedua, ada yang dirubah di dalamnya. Yang ketiga, ada yang diganti. Dan itu praktek Nabiullah Muhammad pun demikian. Jadi ketika bertemu dengan ajaran Nabi yang lama, itu tidak akan lepas dari 3 item. Satu, dilestarikan atau digenapi. Yang kedua, dirubah. Artinya ada perubahan. Yang ketiga, diganti total kalau memang ada penyimpangan. Jadi ketika Nabi Yahya alaihi salam, ya Yahya khudil kitaba biquwwah, sebetulnya sejatinya Nabi Isa pun komitmen dengan Taurat. Hanya saja ada tambahan. Nah, tambahan itu adanya dalam Injil. Sehingga Injil melengkapi apa yang ada dalam Taurat. Atau mengganti apa yang ada dalam Taurat. Atau kemudian merubah apa yang ada dalam Taurat. Itu tidak semuanya, hanya di beberapa item saja. Sama kayak ajaran Islamnya Nabi Musa dengan ajaran Islamnya Nabi Muhammad kan berbeda di beberapa item saja. Atau ajaran Islamnya Nabi Yakub berbeda dengan ajaran agama Islamnya Nabi Muhammad. Contohnya misalkan di zaman Nabi Yakub kakaknya dinikahi, adiknya dinikahi, maksudnya seorang perempuan dinikahi, adiknya perempuan ini pun dinikahi. Jadi nikah dengan kakak ipar lah begitu. Itu di zaman Nabi Yakub sah-sah saja. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW jelas terlarang. Misalkan di zaman Nabi Isa alaihi salam, sholat sudah ada, zakat sudah ada. Tetapi ghanimah masih hukumnya haram. Maka datangnya Al-Quran, sholat tetap ada, zakat tetap ada, ghanimah halal. Gitu. Jadi perubahan itu saja. Jadi tidak sampai pada dihadirkan 2 kitab suci. Makanya dalam konteks orang-orang Bani Israel, dua-duanya diakomodir dengan kalimat perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi dua-duanya tetap diakomodir. Kenapa? Karena Taurat yang ada di zaman Nabi Musa sebagiannya masih berlaku, datang Nabi Isa membawa tambahan di dalam Injilnya atau perubahan di dalam Injilnya atau menggenapi di dalam Injilnya, sehingga lebih ke penyempurnaan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi nanti secara teknis baik Taurat baik Injil dua-duanya dijadikan sebagai pegangan. Cuman bedanya kalau Taurat ditulis dan ada tulisannya di zaman Nabi Yahya karena ditulis ulang oleh Nabi Uzair, kalau Injil belum ditulis. Jadi syariat yang disampaikan oleh Nabi Isa sebatas oral, tidak ditulis. Jadi tidak ada murid-muridnya Nabi Isa yang menulis kitab Injil atau menulis wahyu yang disampaikan oleh Nabi Isa itu tidak ada. Yang ada tetap Taurat. Itu tertulis ya. Makanya kata Allah, ya Yahya, khudil kitab, peganglah Alkitab. Alkitab yang dimaksud adalah kumpulan wahyu yang ditulis kembali oleh Uzair dan dijaga oleh Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya alaihi salam. Nabi Isa datang menggenapi Taurat atau merubah Taurat atau mengganti Taurat, tetapi bukan dalam bentuk kitab, hanya sebatas oral. Itu bedanya dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran kan di zaman Nabi sudah ditulis. Kalau Injil itu tidak ditulis. Nanti penulisannya ketika Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Itu oleh murid-muridnya Nabi Isa. Ada Markus, Yohanes, Lukas, dan yang lainnya. Yang sangat mungkin ada distorsinya. Kalau toh itu betul tulisannya Markus, mungkin saja ada distorsi. Apalagi kalau itu ternyata hanya sekedar menisbatkan saja kepada Markus. Padahal Markus tidak nulis begitu. Gitu. Kan itu jadi pembohongan terhadap Allah Azza wa Jalla mengatasnamakan Markus. Padahal kata Markus, saya nggak nulis begituan. Gitu. Nggak nulis isi begitu. Nah, kurang lebih begitulah. Jadi Injil itu baru nanti mengalami fase banyak penulisan itu justru pasca 300 setelah Masehi. Ada di 300 Masehi, ada di 200 Masehi itu baru intens penulisan Injil. Dari mulai bahasa Yunani, bahasa Romawi, bahasa Arab, bahasa Suryani, bahasa Inggrisnya itu sampai ke 1900-an, itu diawali di 200 Masehian. Itu penulisan Injil baru kemudian dibukukan. Nah, selama 200 tahun sebelum itu, tidak ada penulisan Injil. Hanya sebatas akidah oral saja. Jadi, kata Nabi Isa, boleh. Taurat nggak boleh, sekarang boleh. Di Taurat boleh, sekarang tidak boleh. Di Taurat begini, ya memang begini. Di Taurat begitu, ya memang begitu. Itu di antara tugas-tugas Nabi Isa alaihi salam. Maka nanti Nabi Yahya alaihi salam dalam tataran praktis tetap memegang Taurat, juga sekaligus mengikuti Nabi Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa menyampaikan beberapa tambahan wahyu, tambahan syariat
untuk Bani Israel, maka Nabi Yahya ada di situ sebagai pelaksana dari yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka nanti di langit kedua kan Nabi Isa itu tinggalnya itu bersama Nabi Yahya alaihissalam. Memang soulmate dari dulu. Apa namanya? Tidak terpisahkan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kembali ke pertanyaan, tidak sampai dalam 2 kitab, tetap satu kitab Taurat, hanya Injil ditambahkan oleh Nabi Isa dalam bentuk oral, dan itu dipraktekkan oleh masyarakat Bani Israel yang menerima ajaran Nabi Isa. Yang tidak menerima ajaran Nabi Isa ya boro-boro mengamalkan Injilnya. Wong Nabi Isa-nya saja sudah tidak diterima. Allahu akbar. Ustaz, jadi agak jelas nih saya sekarang. Maksudnya kalau misalnya dibandingkan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru, mungkin dari sisi apa istilahnya kemurniannya mungkin salah satu penyebabnya perjanjian baru itu banyak banyak instruksinya karena tadi memang tidak dibukukan ya Ustaz ya, dibandingkan dengan perjanjian lama yang masih relatif lebih murni lah. Ya. Hanya kalau perjanjian lama kan rata-rata sejarah Pak itu isinya. Beberapa sejarah, beberapa penjelasan tentang Bani Israel dari zaman ke zaman. Kalau sudah masuk ke Injil, rata-rata memang ada beberapa pelaksanaan syariat. Dan syariat ini kebanyakan tambah-tambahannya saja. Nanti kalau di materi berikutnya, kita akan masuk di konsili Yerusalem namanya. Konsili Yerusalem itu dipimpin oleh Santa Santa Yakub. Itu diantara isinya adalah bahwa laki-laki non-Yahudi yang masuk kepada agama Islam dalam versinya Nabi Isa gitulah, tapi dalam versi mereka kan agama Kristen gitu. Itu mereka tidak harus dikhitan, tidak harus disunat. Itu dikonsilikan, dimutamarkan, gitu, dimusyawarahkan. Sehingga nanti kesimpulannya banyak pelaksanaan syariat yang justru melanggar syariat yang ada dalam Bible. Adapun di perjanjian lama relatif ya aman-aman saja gitu. Walaupun itu sih belum bisa dibenarkan 100% Pak ya, karena ya kita dalam kaidah ini kan sebagaimana pesan Nabi, informasi yang dibawa oleh Taurat dan Injil hari ini la tusaddiquhu, jangan dibenarkan, wala tukadzibuhu, jangan didustakan. Ya sebatas informasi sah-sah saja, tapi tidak boleh dibenarkan, diyakini kebenarannya atau diyakini kesalahannya. Kenapa? Diyakini benar, barangkali salah. Diyakini salah, barangkali benar. Karena kita tidak tahu hakikatnya kenyataan di zaman dulu seperti apa. Tapi yang jelas, kalau kita buka literatur, Nabi Isa itu kan diceritakan hanya punya 12 murid. Kan hanya punya 12 murid. Kita nggak ketemu kisah Nabi Isa ketemu dengan banyak murid. Orang yang mengakui kemujizatan Nabi Musa banyak, tapi yang diajari Injil sampai pada pelaksanaannya itu hanya 12 murid saja. Dan itu pun tradisinya oral, bukan tulisan. Jadi Markus, Lukas, Yohanes itu semuanya diajarinya melalui lisan. Dan hanya ada 12 murid. Itu pun yang satu gagal. Karena yang satu ingkar, kan Yudas Iskariot. Yang satu lagi diserupakan wajahnya menjadi Nabi Isa. Nah ini sekaligus nanti saya koreksi. Yang diserupakan menjadi Nabi Isa itu bukan Yudas Iskariot, tapi orang lain. Tapi masih muridnya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa kehilangan 2 murid itu. Satu muridnya dihukum salib, satu muridnya lagi ingkar. Namanya Yudas Iskariot. Jadi totalnya tinggal 10 murid lagi. Nah 10 murid inilah yang punya kewenangan menyampaikan risalah Injil kepada seluruh umat di kalangan Bani Israel. Tapi sayang, nanti ketemu sosok namanya Paulus. Paulus inilah yang punya jasa besar, merubah isi tatanan yang berkaitan dengan Injil. Bahkan Injil Markus, Yohanes, Lukas tidak lagi berbicara tentang syariat. Nanti pelaksanaan syariat banyaknya ada di surat-surat Paulus. Itu di antara penjelasan tempat. Allah khairan Ustaz. Ya. Baik, luar biasa nih. Dari Ustadz sangat mencerahkan insight-nya. Kita masih punya 3 menit lagi. Mungkin kalau ada teman-teman lain yang mau bertanya, dimanfaatkan. Di kolom chat ada yang nanya kayaknya Mas. Di kolom chat. Oh, dari Mbak Susil Yulia. Saya bacakan aja ya.
Nabi Zakaria ini hubungannya dengan Maryam tadi kakeknya apa pamannya? Demikian Ustaz. Baik. Baik teman-teman yang Allah muliakan, jadi ini ada khilaf di kalangan para ulama. Nabi Zakaria itu menurut sebagian ulama adalah suami dari adiknya Hana. Adiknya Hana berarti bibi ya. Adiknya Hana itu bibinya Maryam. Nah Zakaria ini paman berarti. Kalau konteksnya beliau menikahi adiknya Hana. Tapi dalam riwayat yang lain, Nabi Zakaria alaihi salam ini menikah dengan salah satu keturunan dari Hana juga, tetapi adiknya Maryam nantinya. Jadi setelah Maryam lahir, Hana punya anak lagi perempuan. Perempuan ini kemudian dinikahi oleh Nabi Zakaria sampai punya anak Yahya. Itu di antara riwayat, dua riwayat. Jadi antara ipar atau paman. Cuman saya pribadi lebih cenderung mengambil pendapat yang menyebutkan bahwa Nabi Zakaria adalah paman bagi Maryam. Jadi Maryam itu ponakannya Nabi Zakaria atau Zakaria itu pamannya Maryam. Berarti kalau Nabi Zakaria punya anak Yahya, Yahya sama Maryam itu sepupuan. Oh berarti ya, kalau Maryam punya anak Isa, berarti Isa itu nyebut paman ke Nabi Yahya. Betul, paman bukan sepupu. Jadi sepupu itu Maryam dengan Yahyanya. Adapun Isa dengan Yahya itu paman jauh. Paman jauh ya. Ya paman jauh betul. Jadi kategorinya paman jauh. Jadi Nabi Isa ponakan jauh, Nabi Yahyanya paman jauh. Nabi Isa Maryam dengan Yahya sepupuan, Nabi Zakaria adalah paman bagi Maryam. Itu yang saya ambil pendapat. Walaupun ada lagi yang meriwayatkan bahwa katanya Maryam ini adalah iparnya Zakaria karena Nabi Zakaria menikahi adiknya Maryam. Allah. Nah, demikian Mbak Susi. Pas sudah pukul 9:30. Mungkin kalau sudah tidak ada lagi, kita tutup aja pertemuan kali ini. Sepertinya pertemuan yang akan datang akan lebih seru lagi. Jangan lupa untuk dicatat tanggal mainnya minggu depan. Terima kasih Ustadz Daniel. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana duluan pamit semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sekolah Ustaz. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum.